Siaga darurat militer Malaysia perketat pengamanan Bandara Kuala Lumpur. Kalau saya berbicara fakta tentang Malaysia, tapi anehnya banyak yang tidak percaya. Bahkan saya dibilang pembela Malaysia. Bahkan saya dibilang demi konten melakukan segalanya. Demi konten rela menggadekan negara. Why? Apa-apaan kalian bilang? Kok saya penjilat? Kok saya menggadekan negara? Memangnya tanah negara saya gadekan? Anda harus paham dan Anda harus tonton video ini sampai habis. Buat sahabatku dari Indonesia maupun dari Malaysia, jangan pernah percaya dengan berita penyebar fitnah dan hoak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini saya akan mereaksi konten-konten hoak pembuat berita yang sangat meresahkan antara kedua negara, Indonesia dan Malaysia. Konten sejenis ini banyak sekali beredar di Indonesia. Harapan saya, Kominfo harus tangkap pelakunya dan jangan sampai dibiarkan konten ini berkembang biak. Namun sayangnya konten seperti ini masih saja eksis di Indonesia. Bahkan konten ini memiliki ratusan subscriber dan bahkan jutaan. Penontonnya juga bukan kaleng-kaleng. Penontonnya ratusan ribu hingga jutaan. Dan konten sejenis ini banyak sekali jumlahnya. Mungkin kalau dihitung hingga ratusan ya. Dari mulai perbandingan ekonomi Malaysia dan Indonesia, tapi hoak ya. Terus perbandingan militer, tapi hoak juga. Dan para konten kreator seperti ini, mereka sudah tahu pasarnya. Bagaimana cara mengadu domba antara Indonesia dan Malaysia. Inilah penjilat aslinya, bukan saya. Saya di sini sebagai TKI, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Saya menceritakan fakta. Bukan hoak ya. Jadi kalau saya bercerita tentang fakta yang ada di Malaysia, nyata. Dan saya juga tunjukkan suasananya. Bukan saya mengada-ngada. Tapi anehnya, kenapa saja ada orang yang bilang saya ini penjilat, saya ini menggadekan negara, saya ini tidak punya nasionalisme. Oh, ternyata ini penyebabnya toh channel hoak yang menyebar kebencian. Mari kita reaksi dan kita dengarkan. Beritanya aneh-aneh. Malahan saya menemukan channel seperti ini membuat berita Malaysia katanya darurat militer. Darurat militer bapak kamu. Di Malaysia aman, damai, sejahtera. Kok kamu bisa-bisanya bikin video seperti ini? Dosanya kamu tanggung di akhirat. Kalau kamu punya agama pastinya kamu mikir. Setiap agama mengajarkan kebaikan, mengajarkan kedamaian, bukan mengajarkan adu domba. Paham? Mari kita dengarkan dan mari kita tertawakan bersama-sama. Siaga darurat militer Malaysia perketat pengamanan Bandara Kuala Lumpur. Woi, sejak kapan ada berita seperti ini ya? Kau pembuat konten, bertobatlah. Kita akan baiki proses ini dan video potong-potongan ya diambil. Digitalization dan peraturan hukum. Astagfirullahaladzim. Konten seperti ini banyak sekali ya. Bahkan dia selalu buat video mengada-ngada. Ini 24/7. Salah satunya isu tentang TKI di Malaysia. Kita menghadapi padahal ancaman ini kepada seluruh negara. Saat COVID ya. Jadi ini saat adanya COVID. kita dekat SJR dan Kok juga beritanya MPB ini adalah satu perkara baru kepada atau angkatan beritanya tentera disesatkan katanya dan darurat juga baru perang. pada dunia sebenarnya. Di Malaysia Jadi, mas bro, saya aman-aman saja. Kita hadapi dua front. Konten hoax sejenis ini subscribernya juga bukan kaleng-kaleng, ratusan ribu, bahkan penontonnya juga ratusan ribu, jutaan. Jelas tentunya channel seperti ini membohongi kedua-dua negara. Sahabatku dari Malaysia, sahabatku dari Indonesia, jangan pernah percaya konten seperti ini. Dan saya selalu menemukan ya jenis konten-konten seperti ini mungkin hampir ratusan. Bahkan dia ini juga membuat berita tentang perbandingan ekonomi Malaysia versus dan Indonesia. militer Malaysia perketat Suka buat gula-gulakan saja. masuk wilayah Konten Malaysia gula-gula. beberapa hari terakhir ini. Bukan berdasarkan Hingga di fakta. Bandara Internasional Kuala Lumpur atau Ini kan saat COVID. pengaman di bandara pun diperketat. Bukan saat ini ya. Pakai gambar-gambar peralatan lengkap militer.
Selain itu, Menteri Kanan itu berkata, tentera akan membantu polis di sekitar jalan raya dan rondaan. Astagfirullah. Inspektur Jenderal Kepolisian Tan Sri Musa Ini yang nonton banyak, komentarnya juga bikin aku gelak ya. Ya Allah. Dan Keamanan Dalam Negeri untuk menambah nanti aku penjagaan polisi di KLIA. komentarnya. Akan ada 12 personil pasukan operasi umum yang berjaga-jaga 24 jam di hal-hal berkegiatan dan kedatangan di Bandara Kata Musa seperti lansir dari Harian Malaysia pelanggaran hukum. Dan saya pikir Sumber video saya ambil daripada channel Jom Kongsi. Buat sahabatku silakan dan berkunjung ke channelnya dan saksikan sendiri. 1 bulan yang lalu TNI Indonesia dan Askar Malaysia atau lebih sering dibilang Angkatan Tentara Darat Malaysia melakukan latihan bersama dan berakhir di Pekan Pahang, Malaysia. Jangan pernah percaya konten-konten hoak yang seakan-akan memanasi hubungan kedua-dua negara walaupun hanya lewat media sosial. Nah, kenapa saya membuat konten fakta tentang Malaysia? Karena saya juga ingin menyingkirkan konten-konten hoax seperti ini ya. Padahal saya di Malaysia ini aman-aman saja. Lah kok bisa-bisanya membuat konten yang berjudul Malaysia Darurat Militer, terus berjudul seakan Malaysia ini menindas atau memperlakukan warga Indonesia dengan secara tidak baik. Padahal itu semua bohong. Mereka ini pandai mengedit video. Saat ada TKI ilegal yang ditangkap di Malaysia, mereka ceritakan hal yang berbeda. Padahal mereka ini secara undang-undang salah datang ke Malaysia dengan secara ilegal. Namun para konten kreator yang seperti ini, mereka memberitakan hal yang berbeda. Karena apa? Dia tahu kalau membahas Indonesia dan Malaysia dengan berita-berita kontroversi, pastinya mereka akan mendapat cuan, mendapat uang banyak, mendapat dukungan banyak. Ya, saya pun juga heran ya, kenapa konten seperti ini yang nonton ratusan ribu, subscribe-nya ratusan ribu, bahkan jenis konten seperti ini banyak sekali ya. Mungkin ada ratusan jumlahnya. Dan subscriber dia bukan main-main. Dan komentarnya saya juga bikin gelak ya. Komentarnya itu aneh-aneh saja ya. Ayo lawan, kita jangan sampai dipermainkan. Weh, mas bro yang berkomentar, sebaiknya Anda kalau melihat berita seperti ini, lihat dulu di situs resmi, di TV-TV nasional. Jangan mendengarkan video berita yang ada di YouTube. Belum tentu benar. Saya ini di Malaysia dan di sini aman-aman damai saja. Kok bisa-bisanya membuat berita yang bukan-bukan? Nah, kebanyakan mereka ini kalau sudah termakan berita seperti ini, jadinya seakan benci terhadap Malaysia. Karena ada itu ya, istilahnya ada sang pembuat konten yang sedang memanas-manasi kedua negara. Oknum atau sang provokator yang dari Malaysia benci Indonesia, yang dari Indonesia benci Malaysia karena diadu domba dengan konten. Di video saya juga banyak sekali ya, saya ini di komentar penjilat, komentar pengkhianat, komentar tidak mencintai bangsanya. Oh, saya baru tahu ternyata konten seperti ini yang mempengaruhi orang menghujat saya. Mas bro, mbak bro, kalau melihat konten yang aneh-aneh, yang tidak masuk di akal, kalian lebih baik cek situs resmi di webnya masing-masing ya. Jadi setiap negara itu punya media masing-masing. Jangan asal tonton video terus kalian menghujat. Jadi buat sahabatku dari Malaysia maupun dari Indonesia, kalau melihat konten-konten seperti ini, jelas-jelas konten ini bohong. Konten penyebar perusak hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Dan saya tahu mereka ini target pasarnya Indonesia dan Malaysia supaya apa? Mendapat jumlah penonton yang sangat banyak. Sehingga ya mereka ya dapat untung. Kemarin yang bilang mengatakan saya penjilat, mengatakan saya tidak cinta negara saya. Bayangkan, lebih sedih kalau melihat konten kreator seperti ini ya. Dan konten ini banyak sekali di Indonesia. Harusnya sih Kominfo bertindak tegas dengan konten-konten hoax seperti ini ya, harapan saya.
kalau di Malaysia konten-konten seperti ini sudah dituntaskan, sudah ditangkap pelakunya karena penyebar berita hoak. Kira-kira seperti itu ya. Jadi buat sahabatku, semoga video ini memberi informasi dan bermanfaat buat sahabatku semua. Buat sahabatku, tidak usah menanggapi konten-konten seperti ini, karena ini akan merusak pikiran kita dan akan merusak kerukunan antar hubungan warga negara Indonesia dan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sang pemilik konten, cepat-cepat bertobat. Kalau Anda punya agama, ya kan? Agama manapun pastinya juga akan mengajarkan kebaikan, bukan mengajarkan kebencian dan fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.